Sambutan pembina Yayasan Stisospol Waskita Dharma Malang oleh Bapak Sigit Wahyudi SE MMAP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pak Hari sebagai dosen PJMK dan sekaligus pemilik salah satu perusahaan di bidang IT ya, yang ada di Wajak sana. Dan ini dosen kita mulai tahun 2017. Kemudian saya hormati juga ada Pak Sunadi selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Saudara semua mahasiswa bisnis digital maupun mahasiswa administrasi publik yang pada hari ini mengikuti acara kuliah praktisi yang sangat antusias. Perlu saya sampaikan buat saudara semua bahwa dunia ilmu itu tidak cukup dengan sebuah teori, tapi harus ditambah dengan praktek. Tidak cukup dengan seorang dosen yang menguasai kajian secara tekstual, tetapi harus ditambah dosen-dosen yang ditunjuk secara praktis yang menguasai secara kontekstual. Hal ini sudah kita mulai dari awal kita, sejak Anda masuk di bisnis digital, semester 4 berjalan tahun kedua saat ini, kita sudah mencoba untuk memadukan link and match antara tekstual dan kontekstual. Kalau bicara tekstual itu adalah penguasaan secara teori buku yang ada dalam satu ruangan, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kalau kontekstual itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda berada di sini, Anda bisa berimajinasi, Anda bisa berselancar sampai ke luar planet, bahkan seperti itu. Itu kontekstual. Yang Anda kuasai belum tentu yang Anda mengerti. Paham maksud saya? Yang Anda ketahui belum tentu Anda pahami. Ini logikanya harus bermain kalau Anda bisnis digital. Namun perkembangan zaman tentunya sekarang ini bicara bisnis itu tidak lagi bicara konvensional, tidak lagi bicara secara tatap muka seperti penjual dan pembeli. Jadi tidak lagi seperti itu, tidak lagi rame jual beli atau transaksi berada pada mall yang besar, tetapi mall itu saat ini ada sebagai sebuah etalase saja. Etalase yang fungsinya hanya untuk melihat, dan di situ ada banyak mannequin yang membuktikan bisa dibandingkan dengan dunia-dunia digital yang tentunya bicara produk itu lebih banyak daripada yang ada di sebuah mall tadi yang ada. Jadi hanya cukup etalase. Itu yang pertama yang perlu dipahami di dunia maya. Namun saya harap kalian mulai semester ini ya, dengan pengetahuan yang lebih melesat, dengan teknologi yang begitu rumitnya, jangan hanya menerima apa yang Anda dapatkan, tetapi Anda harus berani bermain untuk memadukan logika, pengetahuan, dan masukan-masukan secara positif untuk pengembangan diri saudara. Bisnis itu bisa maknanya macam-macam. Bisnis bahasa Inggris, bisnis dalam bahasa Indonesia, itu bisa dalam tanda kutip adalah sebuah usaha. Tapi kalau berbahasa Inggris sudah beda juga, tidak harus sebuah usaha.
Saya tanya kepada Ayas misalnya, ini yang kebetulan saya kenal Ayas saja, yang lainnya belum kenal ya. Nggak usah, Ayas sudah terlalu pede, Yogi saja. Ya, Yogi aja, dia terlalu pede, oh saya mau dijak ngomong, enggak, Yogi aja. Yok, where are you going? Karena gitu ya, mau kemana? Dia jawabnya, it's my business. Nah, beda kan? Apa artinya? Ini urusan saya. Karena saya punya keperluan. Kalau saya tanya Ayas, where are you going Ayas? It's my business. Kok begitu? Ya ini usaha saya Pak. Lah itu kalau Ayas begitu. Beda kan ya. Nah, jadi bisnis di dalam bahasa Inggris bukan bisnis seperti yang Anda sebutkan. Kalau dalam konteks yang berbeda. Anak sekarang itu kepinginnya kan cuman seperti penguasaan speedboat, kata Pak Hari. Di kuliahnya Pak Hari kalau saya ngintip itu begitu. Saudara itu hanya penguasaan seperti speedboat. Tahu di permukaannya dan cepat menguasai. Tetapi secara implisit Anda tidak paham. Tidak seperti saya, kata Pak Hari. Kalau saya memahami secara dalam seperti saya penguasaannya kapal selam. Tahu kapal selam? Kapal selam itu dia sampai ke dalam, menguasai sampai di dasar laut, sampai 100 meter kedalamannya, tetapi dia berjalan pelan. Kan begitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, itu dia berjalan di permukaan dengan kecepatan yang tinggi, seperti speedboat, tetapi dia tidak paham secara detailnya. Kenapa? Coba, dari yang hadir di sini, berapa banyak yang menguasai literatur secara katalog buku? Tidak ada kan? Apa yang Anda lihat? Ketika Anda melihat literatur, yang Anda lihat adalah googling. Dan pendapat-pendapat itu hanya separuh-separuh yang Anda dapatkan. Dan itu yang saudara yakini kebenarannya. Apa artinya bisnis? Kamu langsung buka HP. Dan definisi di situ belum tentu definisi secara mendalam. Nah itu cepat sekali kalau suruh buka HP. Tapi kalau baca buku lambat sekali, ya kan? Nah, jatuh. Ini kelemahannya saat ini begitu. Yang kedua, kepingin menjadi seorang pengusaha. Ini saya bukanya berapa jam? Nah, biasanya saya ngantur sampai 1 jam loh. Dikasih berapa jam saya? 5 menit Pak. 5 menit. Wah kurang. Sebentar lagi ya. Jadi yang kedua, Anda biasanya kepingin menjadi seorang pengusaha, kepingin punya usaha dan sebagainya, kan begitu. Padahal Anda masih muda. Harapan saya Anda ini harus menjadi pekerja dulu sebelum Anda menjadi pengusaha. Belajarlah jadi karyawan. Biar rasanya dipecuti uang. Ya kan? Gimana rasanya kamu diperintah untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan karena Anda pada posisi sebagai orang yang dipekerjakan. Kalau Anda sudah punya uang, menabung dan sebagainya, boleh Anda punya usaha kecil-kecilan. Jadi sapu lidi, tahu sapu lidi? Awalnya dari satu lidi yang dikumpulkan. Jadi sapu lidi awalnya dari 1 lidi yang dikumpulkan menjadi 1 sapu lidi. Ingat, yang ketiga, boleh jadi punya usaha mandiri, tapi Anda harus menguasai manajemen. Ada 3 teorinya di dalam manajemen. Kalau mau jadi bisnismen yang bagus itu, ya. Anda kan belum pernah kuliah saya ya. Iya, kalau kuliah saya tanpa teks soalnya ya. Ya. Yang pertama, Anda lihat apakah Anda termasuk dalam bisnis kategori inventory cash flow atau ICF, inventory cash flow. Yang kedua, apakah termasuk dalam operating cash flow? Yang ketiga, apa termasuk dalam funding cash flow? Ada enggak itu di kuliahmu di bisnis digital? Ada. Ya, kamu enggak pernah mendengar, berarti dosenmu bicara Anda tidur gitu ya. Contoh begini,
kamu mau buka misalnya laundry. Nah, saya bicara ini nanti ada hubungannya dengan komputer gitu loh ya. Apa hubungan dengan digitalisasi. Kamu buka laundry. Gaya kan, sudah bekerja mau nabung, sudah nabung, mau buka laundry. Kamu kemudian punya tabungan, kamu beli, yang pertama kamu beli apa? Mesin cuci, ya kan? Yang kedua beli peralatannya dan sebagainya. Pokoknya ada inventory namanya. Jadi diinventariskan. Nah, inventory yang sudah ada, belum nanti tokonya, rental dan sebagainya. Jadi itu barang-barang yang kamu inventariskan yang dari hasil tabunganmu selama kamu bekerja menjadi karyawan, itu kamu jalankan cash flow. Ya. Berarti uangmu 100% sudah kamu belikan, uang tabungan 100% sudah kamu belikan inventaris berupa mesin cuci dan sebagainya. Ternyata dalam 3 bulan tidak ada pasar, kamu tidak bisa memasarkan. 3 bulan bangkrut. Resiko enggak? Resiko. Punya hutang enggak? Enggak punya. Cuman barang yang sudah kamu beli tadi dijual lagi, cuma disebut dengan barang second, paling 50%. Itu yang pertama yang disebut dengan inventory cash flow, yaitu menjalankan perputaran uang dari investasi barang tadi. Yang kedua, funding cash flow, FCF. Itu ada di ilmunya itu. Kamu tidak punya uang, pinjam bank, beli alat-alat laundry tadi, tidak punya pelanggan, bangkrut 3 bulan, tidak usah banyak-banyak. Apa yang terjadi? Sudah bangkrut, nyicil setiap bulan, gantung diri. Ya kan? Kamu tidak punya banyak pengalaman, itu namanya FCF, funding cash flow. Nah, yang ketiga ini loh yang paling aman, operating cash flow atau OCF, mengoperasikan uang yang sedang berjalan. Dengan cara apa? Kamu punya HP, kamu masih belajar, tetanggamu punya usaha laundry, 1 kilo 5.000. Gimana kalau saya punya pelanggan, saya punya HP, saya pakai nama saya sebar-sebarkan, saya promosikan, ya kan? Saya ambil, saya antar ke sini, saya antar lagi ke orangnya. Tapi saya dikasih 1.000 saja supaya harganya tetap sama, tidak lebih mahal. Kalau lebih mahal nanti kamu tidak bisa bergerak. Setuju deal dengan produkmu, dengan brandingmu yang kamu miliki. Branding kamu miliki, namanya Ayas Laundry. Iya kan, enggak apa-apa, Ayas Laundry di HP-mu. Padahal kamu enggak punya apa? Mesin cuci enggak punya, tempat enggak punya. Model kayak gitu, model kayak Ayas, jelas miskin. Cuma punya apa? Teknologi, ya kan? Bisa dipakai. Ayas Laundry, sebar-sebarkan teman-temannya. Ambil pokoknya. Nah, itu disimpan. Kelebihan 1.000 tadi disimpan untuk dioperasikan. Kalau sudah banyak, kamu punya pelanggan, kamu bisa buka sendiri. Begitu. Itu yang teraman. Kalau Anda punya otak, punya teknologi, punya keterampilan, maka Anda bisa memadukan dan mengawinkan posisi itu, maka Anda betul-betul waskita. Seperti dalam logonya, value of knowledge, skill and attitude. Lulusan nanti punya nilai value, knowledge-nya bernilai, skill-nya bernilai, dan adabnya juga bernilai. Punya keterampilan, tangannya bergerak, otaknya berpikir, dan hatinya berzikir. Begitu. Nah, upaya-upaya lembaga ini mendatangkan beliau berdua, ini yang saya datangkan.
yang didatangkan Pak Hari ini yang muda-muda dan belum punya istri. Yang nomor 2 atau nomor 3 maksudnya gitu ya. Nah itu bisa nanti gimana nanti tentang bisnis digital itu. Belajar yang banyak. Kuasai. Dunia itu hanya di tanganmu. Ya kan? Kalau tanganmu tidur saja, mengenadahkan aja, kerjanya di pabrik odol, setiap bulan pulang ngodol-ngodol orang tua minta uang saku, alamat kiamat kamu hidupnya nanti. Bener itu. Ya, hati-hati. Ada di sini itu orang tuamu macul-macul sampai nyogrok kelapa sawit itu sampai tengguluk-tengguluk, kamu di sini cuma main-main aja. Pulang ke sana, mana ijazahnya? Ijabsah sudah Pak. Ijabsah itu tahu ijabsah. Rapak setelah menikah itu namanya ijabsah itu loh. Sudah diijabkan dan sah punya istri. Itu namanya ijabsah ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga dan mudah-mudahan ini pembuka hatimu supaya Anda nanti lebih belajar rajin, punya semangat yang tinggi, diniati yang baik, insya Allah nanti endingnya juga lebih baik. Kalau Anda niatnya jelek, nanti endingnya tidak akan baik. Anda ketemu dengan siapa akan menghasilkan sesuatu, itu tergantung Anda sendiri. Kalau mau jadi orang besar, nempellah orang yang besar. Jangan nempel orang yang besar maksudnya gemuk. Nanti jadi babi guling kamu nanti. Ya, maksudnya orang besar itu ya punya pengamalan. Mohon maaf ya Pak. Jadi gitu, kalau kamu itu masih baunya bau amis, supaya kamu bau wangi, nempellah kepada penjual parfum, minyak wangi. Kalau kamu masih nilainya kerikil yang tidak ada nilainya, dusel aja ke kedelai yang 1 kintal, hargamu seperti seharga kedelai 1 kintal. Paham maksudnya? Kalau orang baik ketemu dengan orang jelek, positif menjadi orang jelek. Negatif kali positif. Orang jelek ketemu orang baik, sama dengan negatif, ya kan? Positif ketemu orang positif pasti positif. Negatif ketemu negatif pasti positif untuk melakukan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan penanggung jawab seminar oleh Bapak Hari Purnomo, Eskom MAP. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Sigit Wahyudi, yang saya hormati Ketua Prodi Bapak Sahrul, yang saya hormati anak-anakku sekalian. Jadi banyak anak saya ini. Yang saya hormati pemateri dari PT JMB Lab, Mas Rohman Arif dan Mas Rifki Ardian. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diluangkan dari pemateri berdua. Karena ide awal terselenggaranya acara ini sebenarnya temu kangen saya. Temu kangen dengan Mas Arif. Jadi Mas Arif ini dulu magang di kantor saya waktu itu di Sawo Jajar. Dan kebetulan seperti apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, ada attitude namanya, attitude atau etika atau sopan santun.
Nah, dari itu, dari anak-anak yang magang itu, saya menaruh kepercayaan berdasarkan bukan dari knowledge, bukan dari skill, karena masih anak magang. Saya menaruh kepercayaan kepada Mas Arif ini dari etikanya itu. Jadi dalam menyelesaikan tugas itu selalu siap. Terus kemudian interaksi sosialnya juga bagus. Akhirnya ketika ada proyek ke Pertamina di Kalimantan, Mas Arif ya, di Kalimantan, saya berani memutuskan mengambil resiko memberangkatkan Mas Arif ini pergi ke Kalimantan walaupun masih magang tadi. Jadi resikonya besar waktu itu sebenarnya, karena membawa nama besar sebuah perusahaan. Namun karena itu tadi yang saya sampaikan tadi, saya percaya pada Mas Arif ini karena interaksi sosialnya bagus. Nah, maka dari itu saya berpesan kepada kalian semua, tetap meskipun kalian sudah lulus, meskipun kalian sudah membawa ijazah, misalnya bukan ijazah ya, ijazah, tetap nama baik kampus, kemudian etika atau adab tadi itu dijunjung tinggi. Jadi interaksi sosial itu yang nanti akan mengantarkan kalian pada calon-calon pelanggan atau calon-calon relasi atau calon-calon customer nanti pada waktu kalian kerja. Karena yang dinilai pertama itu bukan di keahliannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk masalah seminar nanti akan disampaikan oleh beliaunya. Mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Karena harapan saya setelah acara ini nanti ada kelanjutan boleh semacam MOU gitu Mas Arif ya. MOU untuk apa? Nggih. Jadi saya harapkan nanti setelah acara ini untuk berikutnya nanti lulusan-lulusan dari bisnis digital nanti bisa diseleksi, ada MOU untuk mencari pengalaman di PT-nya beliau-beliaunya ini. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Hari Purnomo. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian utama yang akan disampaikan oleh Saudara Rohman Ma'arif dan Saudara Rifki Ardian dengan tema Ekonomi Digital dan Peluang Bisnis di Era 5.0. Kami persilahkan. Halo, pagi semua. Oke, kenalin aku Rohman Ma'arif. Ini aku harus berdiri atau duduk? Oke. Oke, dan kenalin juga ini mitra aku namanya Rifki Ardian. Dan seperti kalian, Rifki ini masih kuliah, tapi sekarang posisinya sudah jadi developer lead di perusahaan. Dan dia udah pimpin sekitar 20 atau 25 orang di perusahaan. Dan kami beroperasi sejak tahun 2019. Nah, Rifki ini tidak hanya tadi ya, masih kuliah, dia sekarang juga jadi salah satu co-founder dari salah satu perusahaan yang kita punya juga. Jadi sebenarnya saya di sini
ada beberapa perusahaan, salah satu perusahaannya yang tertulis di situ CM Labs dan ada perusahaan yang lainnya dan yang lainnya gitu ya. Dan salah satu perusahaannya Rifki menjadi pemegang saham di situ. Nah, karena topiknya hari ini adalah ekonomi digital dan peluang bisnis di era 5 atau aku coret jadi 4 karena era 5 itu era yang berikutnya ya. Tapi sebelum masuk ke situ aku mundur sedikit tadi di statement Pak Sigit dan Mas Hari. Penting sekali soal memahami. Aku sangat sepakat memahami itu penting sekali karena basically usaha yang kita miliki sekarang itu simply memahami behavior kalian. Jadi misalkan tadi ya, Bapak Sigit bilang kalau kalian ada kebutuhan sesuatu, kalian buka Google dan menanyakan sesuatu di Google. Nah usaha kita kayak gitu. Jadi cuman ini topiknya akan kita arahkan ke perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan lainnya itu gini, ini ada perusahaan yang namanya misalnya Traveloka gitu ya. Nah Traveloka ini jelas usernya itu cari gini, tiket pesawat Jakarta Bali, ya kan di Google kan, atau tempat wisata di Malang, gitu kan. Nah semua itu kita kerjakan. Oh iya, oke, sorry. Semua itu kita kerjakan supaya kalau kalian mencari di Google yang ranking 1 itu perusahaan tersebut. Nah perusahaan akan bayar kita. Sederhananya gitu, itu usaha kita. Oke. Karena kita ngomongin industri 5 atau 4 tadi, aku akan balik sebentar ke revolusi industri sampai nanti, ini outline kita ya, sampai nanti di ekonomi digital sama peluang bisnisnya. Meskipun nanti beberapa hal aku akan batasi karena jelas aku bukan expert di semua bidang itu tadi. Revolusi industri. Jadi sebelum revolusi industri 1, aku kira kalian belajar di sini juga, kita sama-sama tahu kalau waktu itu orang, masyarakat itu masih mengandalkan tangan untuk melakukan produksinya. Yang tadinya, yang sekarang mungkin kita kenal ada mesin jahit dan mesin-mesin lainnya di tekstil, itu dulu orang menenun misalnya. Jadi produksinya zaman dulu itu kalau 1 hari atau 2 hari orang bisa bikin 1 baju, tapi hari ini 1 hari bisa bikin 10 baju, kurang lebih begitu. Itulah kenapa disebut revolusi kan, revolusi yang pertama. Aku langsung masuk ke revolusi industri yang pertama, di mana waktu itu diawali dengan mesin uap yang akhirnya men-trigger mekanika ya. Jadi mekanis ini akhirnya merevolusi banyak hal termasuk transportasi dan ini kan waktu itu dimulainya di Eropa ya. Jadi ketika orang itu akhirnya punya atau mampu memproduksi banyak hal di waktu yang sama di berbagai lokasi, akhirnya itu proses ekspor impor itu jadi masif terjadi di sana dan itulah yang disebut dengan revolusi tadi. Dan akhirnya masuklah ke revolusi yang kedua dan sebagainya itu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke revolusi yang kedua, aku akan masuk dulu ke revolusi budaya karena industri 1.0 ini sebenarnya juga merubah behavior manusia, behavior masyarakat yang tercatat di wilayah Eropa waktu itu ya, yaitu tentang ini, yang akhirnya kita mengenal yang namanya urbanisasi, di mana perpindahan manusia dari desa atau tempat yang kecil ke kota atau tempat yang besar. Sebenarnya itu masih tetap terjadi di negara kita karena negara kita belum semaju Eropa. Terus industri yang mengawali sebenarnya ada tekstil, terus besi, baja dan bidang pertambangan. Dan sebenarnya kalau ngomongin besi dan baja ini adalah awal dari revolusi di transportasi. Karena waktu itu mungkin kurang lebih sama kayak di pedesaan-pedesaan kita di Indonesia. Itu transportasinya masih pakai hewan ya, pakai sapi, pakai kuda dan sebagainya. Akhirnya kita mengenal yang namanya, karena kita udah tahu bagaimana mengolah besi dan baja, kita mengenal namanya kereta api. Di mana di waktu itu di industri pertama itu masih ditenagai oleh uap ya, batu bara yang dipanaskan sedemikian rupa, akhirnya mampu menggerakkan besi sebesar itu dan akhirnya proses antar mengantar barang itu antar negara-negara di Eropa itu jadi masif gitu dan itulah terjadi industri ini. Termasuk di sana di waktu yang sama industri di persenjataan juga masif. Oke, fast forward, aku akan masuk langsung cepat ke 2, 3 dan 4 karena aku pikir itu akan jadi terlalu teoretikal dan aku kira kalian lebih ahli di sini. Jadi aku masuk aja langsung ke 2 di mana itu kita fokus sudah elektrifikasi
di mana yang tadinya industrinya masih pakai uap sekarang udah pakai listrik, akhirnya dampaknya itu lebih masif. Yang tadinya produksinya 1 hari 10, hari ini udah jadi 100 dan seterusnya gitu ya, dan masif sampai di industri 4. Terus kita masuk ke industri yang ketiga, itu udah pakai komputer, tapi komputernya berbeda dengan industri 4 karena di industri yang ketiga itu komputer masih sebatas berbeda-beda tempat, tidak terintegrasi, tidak cyber gitu, tidak ada internet. Dan di industri yang ketiga itu fokusnya adalah akhirnya kita itu mengetahui bahwa bekerja itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ternyata ketika aku mampu mengolah informasi di komputer itu udah jadi data yang bisa aku jual dan sebagainya. Dan itu akhirnya kebutuhan itu, demand itu masif, dan akhirnya muncullah industri 4 di mana bersamaan juga di akhir industri 3 itu ditemukannya internet kan. Dan akhirnya di keempat itu kita akhirnya mengenal yang kayak sekarang artificial intelligence, big data dan sebagainya itu, IoT untuk memenuhi semua kebutuhan kita di hari ini. Termasuk industri kita sebenarnya ada di industri 4. Oke, aku langsung masuk ke industri 4. Ini highlightnya di pabrik pintar, Internet of Things dan sebagainya. Terus aku langsung masuk ke ekonomi digital. Jadi aku langsung tanyain aja ya ke Gemini. Aku kira kalian familiar dengan generative AI kan? Kayak ChatGPT dan sebagainya, aku tanyain dan inilah jawabannya dia. Key komponennya adalah e-commerce, digital payment dan sebagainya itu, dan karena aku tadi buat statement di awal bahwa aku bukan ahli di sini, akhirnya aku akan bawa di sektor yang aku pahami aja, which is digital media dan big data, dan disitulah usaha kita. Nanti kalian bisa tanya-tanya, dan seperti yang aku info tadi, beberapa perusahaan kita adalah ini. Jadi digital media kita punya CM Labs, di websitenya cmlabs.co, ada visu.co dan Sequence itu sequence.day. Nanti kita akan simulasikan bareng-bareng di situ. Nah, kita langsung masuk ke tentang kita nih. Jadi ini adalah sektor usaha kita, ada digital media, terus websitenya di situ terlampir dan ada SEO Solutions. Sorry kalau usaha kita mungkin terlalu kecil topiknya, tapi nanti kita akan infoin. Mungkin yang kalian familiar kayak usaha itu kayak apa ya, e-commerce, berjualan, atau usaha itu sebuah sistem informasi untuk membangun software untuk kampus dan sebagainya. Tapi kenapa kok bisa ada yang namanya usaha SEO Solutions gitu ya. Dan nanti aku juga infokan sebenarnya dari usaha yang kita anggap kecil ini, kita ada berapa karyawan sih gitu ya. Jadi ini adalah total karyawan kita hari ini, atau aku sebutnya sebagai mitra aku. Jadi perusahaan ini aku dirikan di tahun 2019, waktu itu aku masih bekerja di sebuah perusahaan. Dan kayak tadi Pak Sigit bilang, sebaiknya kita berkarir dulu sebentar atau ya sekian waktu kalian bisa tentukan sampai kalian merasa kalian sudah cukup di pressure sama orang lain, karena ketika kita bekerja sama orang lain, demand atau keinginan dari masing-masing stakeholders atau lead kita atau mitra kita itu macam-macam, dan sometimes itu membawa tekanan yang berbeda dan kalian harus menyelesaikan masalah itu dengan mitra-mitra kalian. Waktu itu aku bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Dan akhirnya kalian tahu kalau di 2019 akhir atau 2020 awal kita kena COVID, ya kan? Nah waktu itu sekitar 30-40% karyawan di perusahaan itu dipecat semua. Dan perusahaan udah membuat statement bahwa tidak akan ada kenaikan gaji untuk waktu yang lama dan tidak akan ada bonus dan sebagainya, bahkan semua karyawan akan diminta bekerja dari rumah, which is akhirnya itu uang yang kita sebut sebagai uang transportasi tadi hilang. Jadi yang gaji aku misalnya yang seharusnya 1 juta jadi 700.000 gitu ya. Nah, tapi di waktu yang sama jangan lupa 40% karyawan dipecat. Akhirnya tim aku yang tadinya, aku berkolaborasi dengan 50 orang, itu tinggal 2 orang, 3 orang. Beban 50 orang ketimpa di 3 orang. Nah, akhirnya itu secara bisnis beban itu jelas impossible dikerjakan, dan secara moral
bukan, secara finance dan sebagainya jelas aku ada concern di gaji yang harus aku terima gitu kan. Karena gaji yang aku terima sama tapi beban kerja aku tinggi sekali. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan aku mendirikan CM Labs di tahun 2019 ini. Dan turns out semuanya berjalan cukup lancar dan ya mungkin kalau aku cerita hari ini cukup lancar, tapi kalau aku ceritain hari per hari jelas tidak ya. Jelas lebih dominan tidak lancarnya. Tapi kurang lebih karyawan kita sekarang ada di 80 sekian dan karyawan kita tersebar di seluruh Indonesia dan kita menggaji sesuai dengan lokasinya. Kalau dia berlokasi di Jakarta, kita akan ikuti gaji Jakarta. Kalau dia berlokasi di Malang, kita akan ikuti gaji Malang. Dan karyawan di kita boleh kerja dari manapun dan tidak harus datang. Tapi kalau mau datang silakan, ada makan gratis dan sebagainya. Dan bahkan ada tempat tidur gratis buat cowok, kalau cewek nggak ada. Nah, kira-kira gitu tentang perusahaan kita. Terus mungkin ada pertanyaan nih, emang revenue kita berapa sih gitu ya? Aku nggak akan kasih tahu exact revenue, tapi kurang lebih dari 80 anak-anak ini karena yang paling muda, yang paling tua di kita umur berapa ya? 30-an lah ya, 30 bawah itu yang paling tua di kita. Sisanya masih anak-anak masih baru lulus kuliah sampai bahkan dia masih kuliah. Terus revenue kita itu ya minimal di 1 miliar per bulan dan itu adalah karya dari anak-anak ini. Dan kalau kalian tahu tadi usaha kita sederhana, kita bermain-main dengan apa yang orang cari di Google dan kita lihat itu ada opportunity di sana dan akhirnya kita berkolaborasi untuk menemukan added value dari aktivitas itu dan akhirnya itu kita semacam semoga berharap gitu ya bahwa ini itu menghasilkan uang buat kita dan ternyata cukup berhasil. Dan dengan waktu yang panjang ini 5 tahun lebih ini kita akhirnya mampu membuat perusahaan-perusahaan baru karena sektor kita semakin luas. Termasuk kita udah mulai masuk ke big data. Jadi aktivitas kalian mencari di Google itu kita punya software yang namanya Sequence Stat itu, atau aktivitas orang di media, misalnya ada orang suka baca detik.com, suka baca Kompas, Tempo, itu semuanya datanya kita simpan, kita catat dan akhirnya kita punya wawasan yang kuat di situ. Kita sebut sebagai produk Sequence Media Monitoring. Kalau yang di Sequence Stat itu apapun yang kalian cari di Google, kalau itu berkaitan dengan bisnisnya kami, itu akan kami simpan datanya dan data itu akan kami jual, kurang lebih begitu. Itu usaha kita sekarang. Jadi kita udah bermain-main dengan big data, kita juga bermain-main dengan SEO tadi, dengan kita sebutnya sebagai digital marketing yang bersektor di SEO, atau yang sekarang yang sektor yang ketiga kita udah mulai masuk ke creative agency, creative solutions. Tapi bedanya itu gini, mungkin yang kalau creative agency itu yang kalian pahami itu kayak ini ada perusahaan terus ada order, aku mau bikin video dong, bikin gambar dan sebagainya. Nah itu kan direct satu ya. Nah yang kita selesaikan bukan di situ, yang kita selesaikan adalah di Malang ini banyak mahasiswa yang baru lulus dan punya keahlian menggambar, kemudian mereka semua kita ketemukan dengan perusahaan-perusahaannya. Nah ini yang kita bikin, jadi kita nggak bikin satu arah, tapi kita bikin 2 arah, kita hanya sebagai penjembatan, konektor di sana dan kita mengambil keuntungan di sana. Dan ini juga sama, perusahaan Visu-Visu ini dipegang oleh anak yang kurang lebih berumur mirip sama Rifki yang tidak aku ajak hari ini. Jadi yang big data dipimpin oleh Rifki, yang satunya yang Visu-Visu dipimpin oleh namanya Haikal dan aku memimpin di CM Labs. Kurang lebih begitu. Nanti Rifki akan simulasikan produk-produk kita dan website kita. Terus kurang lebih ini layanan-layanan kita. Mungkin kalian ngerasa aneh beberapa dan mungkin sorry kalau nggak bisa kebaca, nanti bisa bisa kalian buka sendiri di websitenya. Salah satu layanan kita yang paling menarik itu yang paling kanan, misalnya political campaign. Political campaign itu bahkan karena saking kita spesialisnya, kita itu sampai ditawari untuk membantu misalnya calon presiden begitu, untuk membuat nama dia itu lebih mudah ditemukan di Google dan sebagainya dan menjaga sentimen dia tetap positif dan sebagainya. Dan oke, kurang lebih begitu. Terus ini sedikit tools yang kita develop.
Mungkin kalian akan kurang familiar dengan tools ini, nanti kalian bisa saya. Terus ini Visu yang tadi dipimpin oleh Haikal. Ini orangnya masih sedikit, ini paling baru soalnya. Terus sekarang kita udah mulai penetrasi ke berbagai kota untuk menemukan talent-talent yang qualified menurut kita untuk berkolaborasi dengan Visu dan kita akan gaji dia. Terus ini yang sequence stats. Oke, sekarang kita akan ngomongin peluang bisnis. Saya juga enggak berani menyarankan peluang bisnis yang terlalu jauh dari sektor aku sendiri, karena aku juga belum lama di berwirausaha, aku masih 5 tahun. Jadi yang aku berani bilang relevansi dan adaptasi, aku kira sebaiknya kita menemukan sesuatu yang cukup unik dan kita maksimal sekali di situ. Mungkin dulu itu orang berpikir apa sih SEO gitu. SEO itu dulu ya, harga SEO itu bahkan sampai hari ini di berbagai perusahaan mereka masih menjual di harga 5 juta misalnya, 5 juta per bulan, 10 juta per bulan. Yang aku harus pikirkan adalah bagaimana caranya orang lain tuh jual 10 juta nih, bagaimana aku bisa jual 50 juta, bagaimana aku bisa jual 100 juta dan sebagainya. Dan itulah yang aku lakuin di CM Labs. Makanya kita harus paham, makanya tadi yang kayak Pak Sigit bilang, kita harus paham apa yang ada di depan meja ini dan maksimalkan sebaik-baiknya. Aku kira dengan waktu yang cukup, dengan effort yang konsisten, dengan waktu yang cukup, misalnya 1, 2, 3 tahun, kalian pada akhirnya akan paham kalian sedang ngapain dan kalian tahu bagaimana cara kasih edit value di sana, which is itu yang disebut dengan inovasi. Dan akhirnya CM Labs hari ini considered salah satu perusahaan SEO yang cukup dipertimbangkan di Indonesia karena pergerakan kita yang sangat cepat. Kita itu baru 5 tahun udah kalau dari perusahaan SEO di Indonesia itu kita cukup ini ya, cukup ada di atas karena yang lain-lain tuh masih 50 orang, 40 orang gitu. Padahal umurnya itu udah 10 tahun, 15 tahun gitu. Dan kita masih 5 tahun udah segini dan kita akan terus tumbuh dan perusahaan-perusahaan baru akan tetap kita aktifkan untuk mendukung usaha utama kita. Oke, itu kunci dari aku soal peluang bisnis yaitu adaptasi. Abis ini Rifki akan ini ya masuk ke website dan produk-produk kita. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Suaraku jelas ya teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan nama aku Rifki Ardian. Nanti mungkin sudah dikenalkan oleh Mas Roman. Di sini aku sebagai technical lead atau mungkin teman-teman kalau pernah tahu ada developer, ada software engineer. Ya kita berkaitan dengan tim teknis, tapi pastinya karena di sini saya ada posisi lead, pasti akan berkaitan dengan bisnis juga gitu ya. Bagaimana bisnis bisa tetap jalan, bagaimana khususnya teknologi atau teknis itu bisa benar-benar menjadi sebuah solusi bagi bisnis gitu, atau solusi untuk bisnis. Nah, kalau tadi Mas Roman udah cerita nih, udah diskusi tentang bagaimana mulai dari revolusi industri 1.0 sampai ke 4.0 sampai akhirnya kita relation ke ekonomi digital sampai jadi peluang bisnis atau business opportunity. Nah, di sini salah satu poin dari revolusi industri mulai dari 3.0 sampai ke revolusi keempat adalah bagaimana teknologi atau bagaimana aplikasi ekosistem digital, aset digital bisa menjadi solusi bisnis bagi banyak orang gitu. Kalau mungkin sebelumnya tadi udah dimention juga dari revolusi industri pertama, kedua yang masih mengandalkan ada tenaga manusia nih gitu. Atau ada human resource, ada SDM yang masih terlibat dalam manufaktur atau dalam proses produksi. Nah, mulai masuk ke poin ketiga sampai poin keempat, revolusi industri, poin utamanya adalah bagaimana proses otomasi itu bisa menjadi solusi gitu. Jadi pastinya kita akan memanfaatkan teknologi yang ada, kita akan memberikan implementasi dari teknologi agar bisa menjadi solusi sebuah bisnis. Nah, contoh di sini aku presentasikan itu
adalah salah satu produk ya, yang tadi udah sempat dimention, bagaimana salah satu sister company atau anak perusahaan atau mitra dari CM Labs adalah Sequence gitu. Nah, Sequence kita fokus bagaimana produk atau bagaimana teknologi itu menjadi solusi bisnis gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu ada beberapa perusahaan yang menawarkan jasa kayak semacam pengacara atau mungkin akuntan publik gitu ya. Itu kan benar-benar human resource atau benar-benar tim ahli expertise dari masing-masing bidangnya kayak akuntan atau pengacara dan macam-macam itu memberikan jasa mereka. Nah, kalau kita di sini ekosistem digital kita manfaatkan. Jadi yang bekerja bukan orangnya, tapi yang bekerja adalah sistem. Nah, pemanfaatan dari revolusi industri ketiga dan keempat ada di poin itu. Jadi bagaimana sebuah sistem ini, bagaimana sebuah teknologi ini bisa kasih solusi ke kalian nih, gitu. Bisa kasih jawaban kalian butuh apa, masalah kalian itu apa. Nah, kita kasih solusi sebagai sistem. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau tadi salah satu poinnya di revolusi industri ketiga dan keempat adalah big data. Nah, di sini kita manfaatkan itu untuk memberikan wawasan atau insight. Nah, kalau teman-teman tahu, mungkin gampangnya gini, kalian punya pertanyaan nih, kalian punya kesulitan dalam mencari sebuah jawaban atau dalam mengisi sebuah soal gitu ya. Nah, pastinya kalian kan akan menanyakan entah ke internet atau ke apapun gitu ya untuk mencari jawaban. Nah, sama di sini konteksnya adalah perusahaan memiliki masalah nih, perusahaan memiliki keadaan di mana mereka itu mau menargetkan atau mau melacak bagaimana posisi bisnis mereka gitu. Nah, di sini kita kasih solusi bagaimana data yang kita olah gitu, data yang kita tarik dari hasil pencarian dari Google itu, kalau kalian tahu ya pasti hampir semua orang di sini, teman-teman di sini semuanya itu akses atau mencari sebuah informasi pasti lewat Google ya, gitu ya. Pasti hampir 90% atau 100% itu cari lewat Google. Atau cari jawaban pasti lewat Google ya. ChatGPT sekarang udah banyak, Google Gemini juga ada gitu. Nah, di sini dari data yang ada di dalam Google itu, namanya big data itu, kita olah nih. Nah, data yang udah diolah itu jadi sebuah solusi gitu. Nah, jadi sebuah solusi bagi perusahaan, bagi bisnis, atau bahkan kalau di level yang menengah ke bawah ada di level UMKM dan macam-macam gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi tanpa harus kita mendatangkan tim ahli ke perusahaan itu gitu. Jadi akhirnya poin dari revolusi industri adalah proses otomasi tadi gitu. Jadi kita bukan lagi harus memberikan tim expertise, tim ahli gitu, benar-benar orang yang harus datang. Jadi sistem ini, produk ini kita udah lakukan sistem otomasi tadi itu, gitu. Jadi insight solusi bisnis itu ada di dalam sistem lagi, gitu. Nah, ini yang merupakan implementasi dari revolusi industri tadi. Gitu ya, mungkin kalau di revolusi industri ketiga itu masih ke level otomasi. Nah, kalau yang keempat itu udah pengembangan dari itu, di mana kalau misal kalian tahu ada artificial intelligence, ada yang pernah tahu? Ya, kayak kecerdasan buatan, ya itu mungkin teman-teman nanti bisa cek juga gitu ya. Nah, habis itu mungkin dari pengolahan data ini kita jadikan insight bagi perusahaan gitu. Itu ya, itu untuk konteksnya bagaimana kalau kita di sisi teknologi itu bisa memberikan solusi bisnis bagi perusahaan gitu ya. Jadi revolusi industri tadi itu akhirnya kita bisa meminimalisir, kita bisa mengefisiensikan apa yang awalnya itu mungkin masih manual, mungkin masih dilakukan dengan orang, pekerjaannya itu masih dilakukan dengan orang banyak. Nah, dengan revolusi industri, baik itu poin yang ketiga atau poin yang keempat, itu kita bisa memberikan efisiensi dan efektivitas bagi perusahaan, gitu. Jadi akhirnya kalau mungkin kalian mempelajari ya di ekonomi gitu ya, yang awalnya mungkin cost-nya itu banyak gitu ya, karena kita harus menggaji orang banyak, harus membayar orang untuk mempekerjakan sesuatu. Nah, mungkin dengan sistem, dengan produk itu yang kita bangun menjadi solusi, akhirnya cost itu atau biaya yang harus dikeluarkan itu bisa ditekan atau bisa diturunkan. Nah, di situ yang akhirnya
revolusi industri itu bisa berimplementasi dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah nanti mungkin di sini kita diskusi aja. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan aja gitu ya. Karena di sini kita udah masuk ke implementasi teknis, masuk ke bagaimana kita implementasi ke dalam sebuah produk, ke dalam sebuah solusi. Seperti itu. Nah gini ya, kalau mungkin aku besarin, bisa nggak ya? Contoh aja gitu ya. Kalau mungkin kalian bisa lihat di sini itu konteksnya adalah yang kita tampilkan, kita sedang melacak sebuah salah satu the biggest company, insurance company di Indonesia gitu. Nah, di sini kita memberikan insight atau kita memberikan wawasan bagi perusahaan itu, kalian itu ada di posisi berapa gitu. Nah, kalau di bisnis, kalau di analisisnya, ini kita bisa tahu nih posisi mereka, posisi perusahaan itu di pasar itu seperti gimana gitu. Tanpa kita harus menganalisis ke satu-satu ke masing-masing perusahaan itu. Jadi semuanya udah terotomasi dari data yang kita olah, data yang kita tarik dari Google. Nah kita tampilkan di sini, kita lakukan proses, kita lakukan secara integrasi tersistematis seperti itu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Intinya kalau misal sekarang itu adalah bagaimana revolusi industri itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban terotomasi, terintegrasi dan sistematis bagi perusahaan tanpa harus menghadirkan atau benar-benar kita mempekerjakan orang gitu. Nah, kayak gitu. Itu salah satu produk kita di sini. Itu yang tadi namanya adalah sequence stat ya, teman-teman. Gitu. Oke, coba aku lanjut. Nah, terus ini adalah salah satu tools kita. Mungkin tadi benar emang nggak berelasi dengan topik bahasan, cuman mungkin akan aku bahas sedikit gitu ya. Jadi tools ini tuh berkaitan dengan bagaimana kita membantu aktivitas teman-teman SEO dalam melakukan pekerjaannya gitu. Nah, di CM Labs tadi fokus kita adalah di search engine optimization, artinya bagaimana sih kita itu bisa membantu perusahaan untuk berada di posisi teratas. Gampangnya seperti itu. Nah, tools ini yang kita bantu itu adalah tools untuk membantu teman-teman dalam melakukan aktivitas gitu. Jadi mulai dari ada aktivitas untuk pelacakan, aktivitas untuk analisis, itu semuanya ada di sini gitu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kayak gini, teman-teman SEO di CM Labs itu aktivitasnya ada banyak banget dan kompleks gitu, komprehensif. Nah kalau dilakukan secara manual dan pisah-pisah itu juga lumayan makan waktu gitu. Nah poin dari revolusi industri tadi dan bagaimana kita akhirnya bisa memberikan peluang bisnis adalah kita memberikan solusi itu dalam sebuah tools. Akhirnya yang aktivitasnya itu dilakukan secara manual, yang aktivitasnya itu mungkin makan waktu banyak, itu bisa dilakukan dalam satu platform gitu. Dan bisa dilakukan, bisa diimplementasikan dengan semua orang gitu. Jadi di sini kita udah implementasikan, kita udah bikin banyak tools ya untuk bantu teman-teman SEO itu sendiri kayak gitu. Itu ya. Jadi intinya adalah bagaimana yang awalnya kita lakukan gitu ya, masih dilakukan secara manual dengan orang, kita improve, kita naikkan lagi levelnya di mana semua aktivitas itu dilakukan secara otomasi. Gitu ya. Itu poinnya dari revolusi industri gitu. Dan mungkin ke depannya di revolusi industri selanjutnya, tadi aku sempat bahas dengan Mas Roman juga gitu ya. Bagaimana akhirnya mungkin bukan lagi bantu tapi udah mendampingi. Kita udah hidup berdampingan dengan si teknologi itu sendiri gitu. Dan itu mungkin inovasi riset yang udah dilakukan oleh banyak orang hingga saat ini gitu. Oke ya, itu yang beberapa tools ya, beberapa platform yang ada di kita gitu ya. Dan mungkin di sini, nah ini mungkin untuk yang beberapa service kita, layanan kita sedikit tadi udah sempat di-mention juga gitu ya dengan Mas Rohman
gitu. Terus kalau untuk yang ini Visuisu, nah Visuisu ini juga oke. Mungkin kalau kalian tahu, kalau mungkin di kuliah gitu ya, untuk di kuliah teman-teman biasanya kalau mungkin ada kerja kelompok atau mungkin ada aktivitas yang melibatkan satu tim, misal pengerjaan project gitu kan. Nah itu biasanya kan kalian akan lakukan diskusi, kalian itu entah di kampus atau mungkin di tempat kopi gitu ya. Nah poinnya di sini di Visuisu kita lagi kembangkan gimana kita buat sebuah platform di mana antara tim yang mengerjakan dengan user atau klien itu nggak perlu ketemu. Jadi ada satu tools, kalau mungkin kalian pernah tahu atau pernah dengar, kalau mungkin ada di ilmu manajemen itu ada tentang project management atau manajemen proyek gitu. Nah tools kita di sini yang akan kita kembangkan nanti, bagaimana akhirnya sebuah platform itu bisa mengakomodasi antara tim kita, tim visual dengan klien. Jadi dari teman-teman klien itu request atau pekerjaan untuk melakukan desain atau apapun. Nah itu nanti akan di-requestkan, akan diminta dalam sebuah tools, dalam platform. Nah nanti dari teman-teman kita, dari visual itu akan lihat tuh di situ. Oh ternyata ada task masuk nih, ada pekerjaan masuk. Nah akhirnya akan dikerjakan tuh sama teman-teman visual gitu. Nah akhirnya mungkin gini, poinnya adalah yang awalnya kita harus ketemu, harus interaksi dengan user gitu ya. Mungkin dari kita, dari pekerja itu harus ketemu dengan user awalnya, yang mungkin kita harus diskusi kebutuhan user itu kayak gimana, kebutuhan klien itu kayak gimana. Nah itu nggak perlu lagi. Itu kita akan lakukan dalam sebuah platform seperti itu. Jadi semuanya itu ada dalam satu platform, mulai dari diskusi. Nanti akan di sini kita akan sediakan juga untuk fitur chat seperti itu. Jadi ya antara kita request task, diskusi dengan user, habis itu mungkin sampai nanti kita review, itu akan ada dalam satu platform semuanya, gitu. Nah mungkin kalau kita bikin summary ya dari semua tools, semua platform yang kita buat seperti ini. Mungkin kalau kalian pernah tahu istilah proses bisnis gitu ya. Kalau tadi Mas Oman sempat bilang gitu ya, proses bisnis yang awalnya dilakukan secara manual, contoh kayak produksi sebuah baju, mulai dari baju itu dibuat sampai baju itu selesai produksi sampai baju itu dijual. Nah mungkin yang awalnya dilakukan secara manual gitu ya, mulai dari orang itu jahit bajunya, orang itu produksi bajunya, sampai bajunya jadi, sampai bajunya akhirnya dijual dan dibeli oleh orang, mungkin itu adalah proses bisnis yang konvensional gitu, atau proses bisnis yang awalnya masih dilakukan dengan interaksi manusia. Nah terus kalau misal kita konteksnya adalah revolusi industri kedua, tiga, dan keempat, hal itu atau proses bisnis itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, industri baju sekarang sudah banyak yang mengandalkan mesin pabrik. Bahkan mesin itu untuk SDM-nya atau orang yang mempekerjakan sistemnya, mesinnya itu udah nggak banyak, bahkan hampir nggak ada. Gitu. Semua mesin yang berjalan, semua mesin yang udah otomatis, ada komputernya, terkomputasi sampai baju itu selesai diproduksi sampai baju itu dijual. Bahkan kalau sekarang penjualan udah lagi bukan penjualan secara konvensional. Kalau kalian tahu ada Tokped, ada Shopee, ada lainnya Zalora gitu yang konteksnya adalah penjualan baju. Itu bahkan penjualan secara online gitu kan. Bahkan kita tinggal tunggu di rumah, kita tinggal tunggu baju itu datang sampai baju itu benar-benar bisa kita pakai gitu. Jadi akhirnya interaksi dengan orang, proses dengan orang itu udah minim sekali. Nah, itu poin dari revolusi industri. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Itu bagaimana akhirnya kalau di kita itu di sisi teknologi, di sisi teknis itu bisa menjadi solusi bagi bisnis atau solusi bagi kehidupan. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk yang bisa aku jelasin sedikit tentang teknologi, bagaimana tentang teknologi. Mungkin boleh banget kalau semisal dari kalian ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari kalian ada yang mau didiskusikan bareng dengan kita. Silakan.
Ini langsung sesi tanya jawab aja nggak Pak ya? Oh ya benar apa? Boleh. Silakan mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh banget. Itu mungkin tentang bisnis kita atau mungkin tentang bagaimana kita implementasi, bagaimana kita jalan. Itu kalau misal dari teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Tuh. Atau mungkin masih ada yang kurang jelas dari penjelasan kita tadi, boleh banget nanti mungkin bisa kita ulangin lagi atau bisa kita tambahkan insight-nya gitu. Boleh, silakan. Boleh Masnya bisa berdiri, bisa kenalan, makan nama, habis itu hobinya apa, makanan favorit, Mafa, Mifa, mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fatullah dari semester 4 bisnis digital. Yang saya ingin tanyakan gini Mas, kan saya punya keahlian di bidang skill yaitu menjual desain atau gambar secara digital. Oke. Tapi yang jadi problem itu di sektor pasarnya Mas. Jadi sektor pasar saya itu masih kecil. Kira-kira langkah apa sih yang harus saya lakukan untuk memperluas sektor pasar saya? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini berarti udah bagaimana kita bisnis itu mulai masuk ke pasar ya. Boleh confirm sedikit Mas, kalau boleh tahu itu desainnya apakah UI UX design gitu atau mungkin desain grafis atau bagaimana itu? Yang bisnisnya yang dibuat itu. Gimana Mas? Yang tadi desain digital atau aset digital tadi itu spesifiknya boleh tahu tentang kayak kita desain UI UX kah atau desain grafis atau bagaimana itu? Kalau saya sih jualnya di desain grafis sama sketch. Oh, sketch. Ya. Oke. Nah sebenarnya gini sih, nanti mungkin Mas Ronan boleh nambahkan ya. Kalau di kita dulu, kalau di aku sendiri ya, itu pernah belajar juga tentang entrepreneur gitu ya. Pastinya kalau Mas memang mau fokus di bisnis, karena mungkin di sini konteksnya juga bisnis digital ya. Pasti harusnya kita yang pertama kali dilakukan adalah analisis pasar dulu, market analysis kan. Bagaimana kita di sini bikin bisnis model canvas gitu. Kita harus tahu sebenarnya kebutuhan user itu kayak gimana sih terhadap apa yang kita punya gitu, apa yang kita buat gitu kan. Nah mungkin yang Mas punya atau yang Mas tahu itu masih kurang lebar lagi atau masih kurang spesifik gitu ya. Kalaunya kayak gini, punya virtual design atau punya desain grafis gitu, tapi target pasarnya mungkin masih kurang dalam Mas gitu. Carinya kayak masih kurang lebar lagi gitu. Kayak ini kayak mau dijual kemana? Kalau mungkin dijual ke teman-teman juga kan, apakah teman-teman butuh? Ya kan jadi pertanyaan kan itu. Jadi kita harus tahu tuh target pasarnya siapa dan kebutuhan user itu kayak gimana gitu. Ya mungkin kalau saran aku kaitan desain digital, mungkin Mas bisa coba cari-cari di di website atau di Google. Itu kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau mungkin kita mau mulai bisnis itu bisa, tapi yang lebih penting itu bagaimana kita bisa dikenal dulu gitu. Selain tadi analisis pasar ya, bagaimana kita bisa dikenal dulu, kayak akhirnya orang-orang tahu nih kalau Masnya itu memang bisa atau capable, expert itu untuk bikin sebuah desain digital. Nah caranya gimana? Mungkin Masnya bisa banyakin portofolio dulu gitu. Banyakin portofolio dari mana? Itu bisa lewat kayak project-project freelance. Itu ada banyak tuh. Di internet ada banyak, kayak ikutin project.co.id, macam-macam. Nah, dari project freelance itu akhirnya ada nilai jual tuh. Ya kan? Ada nilai jual, ada unique selling point yang mungkin nanti bisa ditawarkan kayak gitu. Kalau nggak salah itu namanya bisnis model canvas. Jadi nanti Masnya bisa analisis pasar, habis itu ada poin-poin yang lainnya gitu. Akhirnya nanti Masnya sampai bisa benar-benar benar-benar tentukan harganya sampai ke apa. Nah itu benar-benar di awal sebelum Masnya mulai itu harus benar-benar matang dulu. Kalau nggak gitu nanti akhirnya di tengah jalan kayak bilangnya kayak ganti-ganti deh.
oh ini ternyata nggak cocok, harus ganti ini nggak cocok lagi, kita coba cara yang lain. Nah itunya kalau menurut aku itu kayak nggak efektif. Jadi mending kita di awal matengin dulu sampai akhirnya nanti selanjutnya itu kita bisa jalan lebih baik. Meskipun kalau bisnis ya teman-teman, kalau bisnis pasti nggak bisa terus naik, pasti kan ada naik turun ya. Memang itu udah kondisi bisnis kayak gitu, tapi mending di awal saranku dimatengin di situnya. Itu analisis pasarnya harus kuat dulu gitu. Oke, cukup menjawab? Cukup menjawab kah? Atau ada yang bertanyakan lagi? Oke. Nanti aku carikan deh. Aku punya bisnis model canvas juga kok gitu. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan yang ingin bertanya bisa ditanyakan. Silakan. Nah, mungkin tadi Mas siapa namanya? Oke, nah ini mungkin aku tampilkan sedikit ya. Kalau mungkin benar-benar Mas mau fokus di bisnis gitu ya, di entrepreneur, nah itu mungkin ini bisa jadi template atau bisa jadi kerangka kerja atau framework bagaimana kita analisis pasar sebelum Masnya mulai bisnis. Nah ini yang aku bilang tadi ya, kita ada namanya business model canvas. Nah business model canvas itu kita bisa analisis nih, siapa yang bisa jadi partner kita. Atau mungkin nantinya ada poin lagi, aktivitas kita itu sebenarnya apa sih gitu. Nah aktivitas apa itu nanti yang akan kita jual kan, kayak gitu. Terus value proposition kayak tadi yang aku bilang ya, nilai lebihnya dari bisnis yang Mas jual itu apa gitu. Poin pentingnya itu apa gitu. Nah terus yang penting itu ada di sini juga gitu ya. Customer relationship, ada customer segment. Nah itu kan harus benar-benar kuat tuh. Nggak bisa kita jual desain digital ke orang keuangan. Ya kan itu kan salah kan segmennya gitu. Kita harus benar tuh segmennya. Kayak gitu. Nah mungkin kayak gini, ini di internet ada banyak untuk template-nya. Nah mungkin nanti dari aku kalau memang benar-benar mau fokus mungkin kita bisa analisis seperti ini dulu gitu. Oke, seperti itu tambahannya. Makasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan. Nah, saya boleh bertanya juga ya. Silakan, monggo. Saya coba bertanya ke Mas Arif aja. Jadi gini, sedikit teknis. Kalau di CMS seperti WordPress itu kan ada plugin namanya Yoast itu ya. Yoast itu kan juga SEO ya. Nah, jika saya mempunyai sistem yang saya bangun misalnya di Laravel, untuk kolaborasi dengan toolnya Mas Arif, SEO-nya, itu apa yang harus saya siapkan? Apakah nanti polanya juga seperti Yoast itu atau gimana gitu? Atau apalah nanti, mohon dijelaskan seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, tools di Yoast itu berarti nempelnya nanti ke CMS kan. Nah, kita sebenarnya nggak punya CMS, kita nggak develop CMS. Jadi, kalaupun sampai produk itu ada, apakah bisa berkolaborasi sama kita? Bisa, selama klien kita pakai framework yang sama, misalnya tadi Laravel. Kalau frameworknya sama, bisa dipakai. Dan yes,
bentuknya bisa dalam bentuk seperti Yoast, plugin. Bisa kolaborasi. Terus nanti tinggal diambil keuntungan aja bareng-bareng. Bisa. Ya, terima kasih. Yang lain tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Hermansyah dari semester 4 Bisnis Digital. Di era sekarang kan bisnis kebanyakan dijual di marketplace ya Mas, seperti Shopee, TikTok Shop, dan marketplace lainnya. Nah, namun kalau untuk pembisnis pemula kan sangat susah untuk promosi di marketplace tersebut karena yang pertama kekurangan pengikut, terus susah untuk FYP kalau di TikTok. Nah, bagaimana cara kita yang notabene pembisnis baru memulai merintis bisnis untuk mempromosikan di marketplace tersebut? Jadi begitu. Makasih. Oke. Jawaban jujurnya aku nggak tahu. Jawaban jujurnya aku tahu karena bisnis kita berbeda. Kalau kita bermain di e-commerce berarti kita punya barang dan retails, ya kan? Fokusnya retails. Sedangkan bisnisnya kita ini bisnis konsultan dan bayanginnya gini, aku meeting sama misalnya Bank BCA, terus Bank BCA-nya butuh apa, begitu aja aku udah dibayar, misalnya kayak gitu. Nah bayarnya juga langsung tinggi, jelas aku nggak bisa bermain di e-commerce, marketplace. Karena level bisnis kayak kita bermainnya di website. Jadi kayak kalau ada orang tanya konsultasi ABC, kalau emang sektornya kita, nah nanti kita akan dipanggil dan per jam, per minggu, per hari kita udah dapat bayaran dari situ. Gitu. Jadi kita bermainnya di level bahasa kita itu di level enterprise gitu. Kalau retail beda. Dan jujur aku juga nggak ngerti kalau di retail. Makasih. Ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Romansyah. Saya dari semester 2. Saya izin bertanya seputar CEO ya. Nah, sebelumnya kan saya pernah buat web, maksudnya web cuman bermodalkan YouTube, cuman iseng aja. Nah, di situ itu ada tertera harus harus hosting. Kan harus hosting itu harus berbayar. Nah, saya itu coba membuat yang enggak berbayar. Tapi pas sudah selesai, kan saya sudah selesai membuat webnya. Ternyata masih bisa diakses, tapi hanya seseorang yang punya link. Kan nggak bisa di Google, saya lihat itu nggak ada. Nah, pertanyaan saya itu apakah mempengaruhi kita itu beli hosting, maksudnya kayak domain.com atau .org, dan semisal apakah penamaan nama dari web itu mempengaruhi dari mesin pencari SEO di search Google itu ya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin di sini aku sedikit confirm, kalau boleh tahu itu websitenya tentang apa, Mas? Oh, tutorial masak. Oke, kuliner berarti ya. Oke. Nah, oke, benar banget. Sebenarnya memang kalau kita mau mengembangkan ekosistem digital, khususnya itu website ya konteksnya, kalau memang itu mau benar-benar optimal, itu rata-rata hostingnya memang berbayar, gitu. Tapi ada beberapa website yang mungkin bisa kita jadikan salah satu opsi, itu berbayar tapi enggak terlalu besar. Gitu. Mungkin kalau Mas tahu pernah tahu WordPress enggak? Nggak pakai WordPress ya. Nah itu mungkin kalau di awal itu hostingnya enggak terlalu besar itu nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau misal nggak berbayar itu memang oke, di awal memang kita nggak mengeluarkan dana apa-apa. Cuman itu nggak disarankan karena dari segi keamanan, habis itu dari segi
penyimpanan juga itu nggak lama. Biasanya paling lama itu sekitar 1 tahun aja gitu. Nah habis itu mungkin bisa jadi asetnya hilang atau dihapus gitu. Nah saran aku kalau memang benar-benar mau fokus dan mau pengembangan di situ, mungkin kita bisa ambil aja yang paling rendah gitu. Itu nggak mahal kok. Khususnya kalau WordPress itu apalagi nggak terlalu mahal per bulannya gitu. Biasanya kalau butuh yang lebih tinggi itu kalau memang proses bisnis atau mungkin aktivitas di websitenya Mas itu udah lumayan tinggi juga gitu. Kayak jumlah kunjungan websitenya itu udah lumayan besar nih. Nah biasanya websitenya nanti akan mulai menurun performanya. Nah kalau gitu berarti kita harus tingkatkan gitu. Nah terus kalau bisa mungkin biar dari Masnya juga ada pemasukan dari situ. Nah websitenya, ekosistem digitalnya itu yang kita berdayakan. Mungkin bisa kita pasang iklan. Kalau mungkin kita buka website artikel gitu ya, pasti kan ada iklan tuh kayak dari Google antara di atas atau di samping. Nah dari situ akhirnya itu nanti akan ada uang nih masuk ke kita gitu. Nah uangnya kita putar lagi nih, kita bisniskan lagi untuk bayar hostingnya tadi itu. Kayak gitu. Terus untuk yang kedua, untuk kaitan nama website, benar kalau bisa itu benar-benar mendeskripsikan atau ada pesan yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan gitu. Karena nanti ketika di pencarian Google itu pasti Google akan mencari mana yang paling berelasi gitu. Jadi kayak misal tadi Masnya tentang kuliner ya. Nah kalau di kita itu ada kayak namanya salah satu set project yang kita buat itu namanya Kuliner Kota. Nah kulinerkota.com itu isinya tentang kuliner-kuliner yang ada di Malang. Nah kayak gitu. Nah kalau bisa, kalau tentang resep atau tentang tutorial, ya mungkin nama domainnya, kalau pernah tahu ya nama websitenya itu benar-benar sesuaikan dengan aktivitas yang ada di dalam. Kayak gitu. Cukup menjawab? Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Ahmad Iqbal Muminin, mahasiswa semester 2 Bisnis Digital. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana taktik atau cara dari perusahaan CM Labs ini bisa scale up? Karena tadi kan sudah dijabarkan juga untuk revenue itu hampir di angka 1M per bulan. Dan dengan perusahaan yang masih bisa dikatakan yaitu lebih mudah begitu Mas dari perusahaan-perusahaan yang lain begitu. Dan tadi juga bisa dikatakan juga bahwa setiap perusahaan itu memberikan membeli apa tadi itu dengan harga 5 juta begitu dan dihargai oleh perusahaan CM Lab ini bisa 10 kali lipat begitu. Jadi mungkin untuk bagaimana caranya saja begitu. Oke, jadi pertanyaan pertama scale up, pertanyaan kedua added value ya. Oke, itu cerita yang lumayan panjang. Jadi aku itu setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan lalu monitor aku itu berantemnya sama siapa di bisnis dan aku pahami dengan baik. Terus keduanya adalah di luar negeri itu ada perusahaan yang serupa nggak ya sama aku dan berapa nilainya, besar nilai perusahaan ini di sana. Kemudian yang aku jadikan referensi bukan yang Indonesia tapi yang luar. Jadi kalau aku jadikan referensi di Indonesia jelas targetku ya segitu aja karena biasanya mindset di kita itu bermain sama harga. Di Indonesia itu cenderung di sana bermain dengan harga. Kalau aku nggak suka bermain dengan harga, karena kalau dipaksa bermain dengan harga, aku nggak bisa scale up, nggak bisa membayar karyawan yang qualified, yang bergaji tinggi itu, ya kan. Nah, kalau aku menggunakan referensi dari luar negeri, berarti aku harus menyesuaikan diri nih. Mereka punya apa, aku nggak punya apa, jadi tinggal aku sesuaiin aja. Terus ternyata harus punya spesifikasi A, B, C, D, E, ya udah checklistnya aku samain. Oke, aku udah punya, oke. Terus
dari sisi tim itu apa yang harus aku punya. Tadinya tim SEO itu hanya tim SEO aja, SEO sama penulis gitu ya, content writer. Tapi ternyata aku harus punya tim developer, tim data analis, data science, marketing, digital marketers, dan semuanya itu hampir sekarang perusahaan kita itu besar sekali, timnya itu untuk ngurusin hal-hal yang sangat kecil. Nah, itu kuncinya di kita. Ternyata satu orang itu harus ngurusi bidangnya dia sendiri. Kalau di perusahaan yang lain, dia digaji 5 juta misalnya. Digaji 5 juta itu ngurusin A, B, C, D, E gitu, urusin codingnya, urusin desainnya, urusin A, B, C gitu. Tapi kalau di kita gaji 7 juta misalnya, itu hanya ngurusin satu hal aja. Jadi orang itu akan fokus membantu perusahaan dalam skala, dalam hal yang paling kecil, sehingga kalau dalam satu perusahaan skalanya itu akan masif gitu. Karena satu orang expert di bidang itu gitu. Kayak Rifki itu meskipun dia urusin dev, dia bukan lagi ngurusin programming lagi, udah nggak peduli dia, karena dia udah punya tim banyak banget. Orangnya akan ngurusin nanti bagian front end beda lagi, ada back end ada orang lagi, nanti quality assurance beda lagi, sistem analis beda lagi, data analis beda lagi, data science beda lagi gitu. Hanya dipimpin dia sendirian, itu sektornya banyak. Nah itu yang kita lakuin, scale up. Terus kalau ngomongin edit value, jadi kalau edit value itu kuncinya paham dengan apa yang apa yang user kita mau. Misalnya gini, aku mau meeting sama sama kampus ini gitu. Kampus ini kebutuhannya apa? Nah itu aku harus pahami dengan baik sampai di level personal aku mau meeting sama siapa, aku udah cari tahu duluan tuh di Google gitu. Kayak orang ini siapa, pendidikannya di mana, dia bisa bahasa apa aja. Kalau dia bisa bahasa Inggris, berarti aku harus berkomunikasi dengan dia mungkin sebaiknya bahasa Inggris untuk menunjukkan level kesamaan, terus dan sebagainya sampai di level personalisasi. Ketika kita udah klik, chemistry-nya udah dapat, kita bermain, harga itu udah bukan lagi nomor 1, harga jadi nomor 10. Karena dia udah lihat ada kesamaan visi, ada kemampuan yang dianggap juga sama, dan punya quality yang dia ekspektasikan tuh lebih tinggi dari dirinya sendiri gitu, dan seterusnya. Dan itu emang kunci, dan itu emang menurut aku tekun ya, itu harus benar-benar dilakukan satu waktu ke waktu yang berikutnya untuk waktu yang sangat panjang. Bahkan aku di CM Lab juga 1, 2, 3 tahun itu nggak punya duit sebenarnya. Aku nggak meskipun aku udah ngasilin duit ratusan juta per bulan, aku nggak pernah ngambil uangku sendiri. Aku kasih uang itu ke tim aku lagi gitu, dan dampaknya sekarang. Jadi kita udah beromset miliaran per bulan misalnya. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Ya terima kasih. Oke, aku tambahin dikit mungkin untuk yang poin kedua yang added value, benar kata Mas Roman tadi, dan tadi udah sempat aku mention juga ke mesin belakang itu bahwa bisnis gimana kita harus benar-benar bisa baca kebutuhan user ya tadi. Benar-benar kita harus tahu apa yang dibutuhin, apa yang diminta oleh user. Jadi masnya bisa benar-benar tahu nih target pasarnya siapa gitu. Nah dari situ kalau udah tadi benar banget gitu, masalah harga itu udah nggak ada, karena kalau bisnis kita udah oke banget, udah besar, yang nomor 1 itu bukan lagi tentang harga, tapi trustworthiness. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan orang terhadap bisnis kita. Gampang aja kayak gini. Bisnis bukan lagi kita yang cari klien, tapi klien yang cari kita, gitu. Jadi kayak, kalau misal kalian mau mau tahu tentang makanan, yang dicari itu A, gitu. Kalau misal kalian mau beli sesuatu, yang dicari Shopee atau yang dicari Tokped. Nah, itu yang harus dibangun dalam sebuah bisnis, gitu. Dan yang ketiga, yang menurut aku juga paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang kuat. Gitu. Di developer team, di software engineer team itu selalu aku tanamkan itu ada satu, bagaimana kita bisa punya visi yang sama, gitu. Mungkin aku dikit ya di sini. Ini ya, kalau kalian lihat ya di situ, ini yang lagi aku mau deliver ke teman-teman tim, bagaimana kita bisa menginspirasi tim kita untuk punya visi yang sama. Dari situ akhirnya tim itu bisa benar-benar kita pertahankan, tim itu bisa benar-benar saling saling mengisi, saling bisa berkolaborasi dengan yang lainnya kayak gitu. Itu 3 poinnya. Oke, terima kasih.